Pernah nggak kamu merasa risih karena ada seseorang yang terus mendekati kamu, memberikan perhatian berlebihan, terlalu bucin, bahkan sampai bikin kamu nggak nyaman? Yang bikin bingung, dia adalah sesama jenis. Kamu udah menghindar, udah cuekin, tapi dia makin keukel. Dan di saat itu, kamu hanya bisa diam dan bertanya, kenapa sih dia kayak gitu? Hari ini kita akan bahas, kenapa seseorang bisa terlalu bucin dan obsesif kepada sesama jenis. Dan gimana cara menyikapinya dengan bijak, tanpa menyakiti, tapi juga tanpa membiarkan diri kita tersiksa. Kenapa perasaan berlebihan ini bisa terjadi? 1. Trauma atau kekosongan emosional. Beberapa orang mengalami kekosongan emosional yang besar, entah karena luka masa lalu, broken home, penolakan di lingkungan, atau kehilangan figur kasih sayang. Ketika ia menemukan seseorang yang memberi kenyamanan, ia menempel kuat, tapi bukan karena cinta sejati, melainkan karena takut kehilangan pelampiasan emosinya. 2. Rasa sayang yang salah arah. Setiap orang butuh kasih sayang, tapi ketika seseorang kekurangan perhatian, trauma masa lalu, atau tidak mengenal batas cinta yang sehat, rasa sayang bisa berubah jadi obsesi. Kadang, rasa nyaman saat dekat dengan seseorang disalahartikan sebagai cinta atau ketertarikan romantis. Dan karena belum paham tentang identitas dirinya, ia mengarahkan rasa itu ke arah yang berlebihan, bahkan salah. Contoh, seseorang yang sejak kecil kurang kasih sayang, atau merasa tidak diterima di lingkungannya, akan cenderung lebih menempel kepada orang yang bisa memberinya perhatian. Tapi rasa keterikatan itu bisa salah arah jika tidak dikendalikan. 3. Over attachment dan ketergantungan emosional. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kalimat ini sering dianggap romantis, padahal itu tanda bahaya. Rasa suka yang sehat tetap punya batas. Tapi ketika seseorang terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada satu orang saja, ia akan menempel secara posesif dan bisa jadi berlebihan, walau itu kepada sesama jenis. Psikologi menjelaskan ini sebagai bentuk dependensi emosional, dan itu tidak sehat untuk dua-duanya. 4. Kurangnya pemahaman batas dan etika perasaan. Tidak semua orang diajarkan soal batas hubungan. Tidak semua orang paham bahwa cinta dan obsesi adalah dua hal yang sangat berbeda. Sayang yang sehat membuat kita ingin orang lain bahagia, tapi sayang yang tidak sehat membuat kita ingin memiliki dan mengontrol. Kadang, seseorang tidak tahu bahwa sikapnya sudah mengganggu orang lain. Ia berpikir bahwa selama dia menyayangi, itu sah-sah saja. Padahal, orang yang disayang justru merasa tertekan, risih, bahkan takut. 5. Kurangnya penguatan identitas dan pemahaman diri. Ketika seseorang belum mengerti jati dirinya, secara emosi, spiritual, maupun gender, ia bisa keliru mengartikan hubungan antar teman sebagai cinta. Padahal, mungkin itu hanya rasa nyaman, rasa kagum, atau kekaguman sesaat yang dibesar-besarkan. Jadi, bagaimana cara menghadapinya? 1. Berani menetapkan batas, tegas, tapi tetap sopan. Perasaan tidak bisa dikendalikan orang lain, tapi respon dan tindakanmu bisa membentuk batas. Kalau kamu merasa tidak nyaman, sampaikan langsung. Jangan diam karena takut melukai perasaannya. Jangan biarkan rasa nggak enak hati membuat kamu terus terjebak. Kalau kamu sudah merasa terganggu, sampaikan dengan tegas bahwa kamu tidak nyaman. Contoh kata-kata, aku rasa hubungan kita udah nggak sehat. Aku nggak nyaman diperlakukan seperti ini. Maaf, aku harus jaga jarak dulu. Atau, aku menghargai kamu sebagai teman, tapi aku merasa tidak nyaman dengan perhatianmu yang terlalu berlebihan. Aku harap kamu bisa memahami batasnya. Tegas bukan berarti kamu jahat. Itu bentuk perlindungan terhadap dirimu sendiri. 2. Jaga jarak secara emosional dan fisik. Kadang kamu nggak butuh konfrontasi keras, tapi kamu bisa perlahan. Hindari komunikasi terlalu intens. Tidak lagi membalas pesan dengan cepat. Tidak merespon drama atau pancingan emosi. Tidak membalas perhatian dengan sikap terlalu hangat. Jangan beri sinyal ambigu. Misalnya terlalu responsif atau membalas perhatian dengan hangat kalau kamu memang tidak ingin didekati. Kadang orang seperti ini akan merasa diberi harapan,
hanya karena kamu terlalu baik. Maka, kebaikan pun perlu batas. 3. Libatkan orang ketiga kalau perlu. Jika kamu merasa terus dikejar, diikuti, atau bahkan ada unsur ancaman psikologis, kamu berhak meminta bantuan. Teman dekat, orang tua, guru konselor, atau pihak berwenang bila sudah terlalu ekstrim. Kesehatan dan keselamatan mentalmu lebih penting daripada rasa kasihan yang salah tempat. 4. Doakan dan jauhkan dengan kebaikan. Mungkin di balik sikapnya, ia sedang mencari tempat berlindung yang salah. Maka, selain menjauh, doakan agar ia diberi petunjuk dan ketenangan. Mereka mungkin sedang bingung, terluka, atau tidak tahu harus kemana. Tapi bukan tugasmu untuk menjadi penyelamat yang terluka bersama. Kamu bisa mendoakan dari jauh, tapi kamu tidak wajib tetap tinggal demi orang yang tak menghargai batasmu. Teman-teman, rasa sayang itu indah jika ditempatkan di tempat yang tepat. Tapi saat sayang berubah jadi beban, bahkan ancaman, itu bukan cinta. Itu adalah penjara emosional yang halus tapi menyakitkan. Kamu berhak memilih tenang. Kamu berhak menjaga diri. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah hanya karena tidak bisa membalas perasaan. Ingat, kita tidak bisa mengubah hati orang, tapi kita bisa menjaga diri dan menunjukkan batas yang sehat. Dan semoga dengan cara itu, Allah beri jalan keluar terbaik untuk semuanya. Hidup akan mempertemukan kita dengan banyak orang, yang baik, yang mengganggu, bahkan yang membingungkan. Tugas kita bukan membalas semua perasaan, tapi menjaga hati agar tetap waras dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau kamu sedang mengalami hal seperti ini, jangan panik, jangan merasa bersalah, dan jangan ragu untuk membela ruang nyamanmu, karena setiap orang berhak merasa tenang dan aman.